salah satu jenis kekerasan seksual yang banyak dijumpai adalah kekerasan seksual berbasis online. Yang paling dianggap normal, padahal itu adalah kekerasan seksual, adalah humor seksis. Oh, oke ya. Jadi bahkan perempuan juga masih merasa ya itu kan lelucon biar seru-seruan. Selamat datang di Babot, bahas pendidikan seru. Bersama saya, Intan, yang akan menjadi pembawa acara untuk podcast kali ini. Dan telah hadir bersama kita semua, Vita. Halo, apa kabar? Semuanya apa kabar? Dimanapun kawan-kawan berada, semoga dalam kondisi yang sehat. Dan seru sekali ya kita bisa ketemu di acara ini. Baik. Oke Bu, saya ini penasaran ya. Kita kan tahu bahwa pendidikan di Indonesia ini sedang dalam usaha bersama untuk semakin lebih baik begitu ya. Nah, salah satu aspek penting yang memang dirasa harus dimiliki enggak hanya untuk ya bisa dibilang peserta didik dan pendidik ya, tapi untuk semua ya kalangan sivitas gitu ya, akademika untuk jenjang apapun adalah aman, ya rasa aman. Menurut Bu Sita apa sih rasa aman gitu dan kenapa hal ini tuh penting untuk menunjang pendidikan itu sendiri Bu? Baik, ya kenapa aman itu penting? Jelas aman itu penting untuk semua aspek kehidupan ya, dan dunia pendidikan adalah miniatur dari dunia itu sendiri. Maka ya kita perlu menciptakan rasa aman melalui relasi-relasi yang sehat, relasi-relasi yang aman ya, dari berbagai bentuk, mulai dari kebijakan, fasilitas, lalu ada orang yang juga bergerak di situ untuk menjaga keamanan secara bersama ya, karena keamanan ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab sendiri, tetapi menjadi tanggung jawab setiap orang. Saya tertarik dengan tadi yang disampaikan Bu Sita dengan relasi yang sehat gitu ya. Kita kan tahu kadang tuh definisi sehat ini bisa apa ya? Jadi tarik ulur ya untuk setiap individu gitu ya. Karena mungkin dengan pengalaman hidup tertentu atau apapun lah ya alasannya. Sebenarnya rasa aman ini baik jika dipupuk terutama untuk konteks pendidikan tadi ya Bu ya. Betul. Di umur berapa sih atau memang tidak ada batasan kalau menurut Bu Sita sendiri seperti apa? Ya, relasi sehat itu ya sejak awal tidak ada batasan, tidak ada kotak-kotak. Itu sifatnya universal gitu, dan mengikat ke setiap orang. Dan kenapa kok itu menjadi rasa aman tuh batasnya beda-beda ya, karena batasan tiap orang itu juga beda-beda. Ya, tapi dalam batasan orang yang beda-beda ini kan kita ada aturan bersama untuk tidak melanggar hak orang lain ya, dan kita juga punya tanggung jawab gitu. Nah Bu, mulai bergeser nih ke konteks perguruan tinggi ya. Kita akan tahu untuk perguruan tinggi kan ya peserta didiknya tuh kita sering sebutnya aja mahasiswa, udah dekat tamahan. Kadang kita berharap bahwa mahasiswa itu sudah bisa menjaga rasa aman dan mungkin juga mengusahakan rasa aman itu sendiri. Tapi seperti kata Bu Sita kan belum tentu ya, ini kan bisa bergantung untuk setiap individu. Kira-kira ada perbedaan usaha nggak sih Bu ketika mengusahakan rasa aman untuk konteks perguruan tinggi? Perbedaan maksudnya gimana nih? Mungkin kan dengan peserta didik dengan umur yang lebih matang dan seterusnya. Kira-kira apa yang menjadi tanggung jawab bersama dan apa yang perlu diusahakan untuk menjaga rasa aman di perguruan tinggi? Apakah ada perbedaan? Nah, kalau dengan mahasiswa itu kan usianya sudah cukup matang dan bahkan sudah bisa dianggap sebagai dewasa awal gitu kan ya. Nah, maka sebetulnya pertimbangan-pertimbangan mereka dalam berperilaku itu kan mestinya sudah matang. Mestinya ya. Ya, mestinya. Tetapi ya itu tadi kan harus dibangun sejak kecil ya, sejak awal pendidikan. Jadi dia tahu batasan yang sehat baginya, dan batasan itu kan setiap orang punya, cuma kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu di luar batasanku atau ini masih dalam batasanku.
ya. Jadi ya itu yang harus kita kuatkan lagi pada mahasiswa tentang relasi yang sehat itu dimulai dari mengenali batasan. Ya, nah, batasanmu ketika misalnya dalam kita berinteraksi itu pasti ada senggolan-senggolan batasan ya. Ya. Nah, itu seberapa kamu bisa toleransi dengan itu dan apakah itu sesuai dengan nilai-nilai yang kamu miliki atau tidak. Ya, Bu. Kemudian kan seperti yang tadi Bu Sita bilang nih, ada gesekan-gesekan gitu ya, entah dari sisi toleransi atau pemaknaan tentang rasa aman itu sendiri. Kalau saya nggak salah dengan itu, ada satu usaha bersama yang sedang mulai digalakkan gitu ya untuk lingkup perguruan tinggi, yaitu safeguarding. Nah, Bu Sita sendiri ini sudah kenal belum dengan safeguarding dan berapa lama? Kemudian mungkin agak borongan ya Bu pertanyaan. Untuk Bu Sita sendiri, apa sih makna safeguarding? Sebetulnya kalau safeguarding di tingkat universitas ya, sekarang kan dengan adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2000 apa ya, aku lupa. Ada dasar hukumnya tadi. Ada dasar hukumnya gitu. Ya, setiap perguruan tinggi ya itu universitas, akademi, poltek gitu ya, misal politeknik ya pokoknya yang setiap universitas, setiap kampus itu wajib memiliki satgas. Tetapi yang paling di-highlight pada saat ini adalah kekerasan seksual. Maka safeguarding kan sebetulnya luas. Oke, ya. Tetapi yang menjadi fokus saat ini baru di kekerasan seksual saja. Okay. Nah, kembali nih ke makna safeguarding. Kalau dari Bu Sita sendiri memaknai safeguarding itu sebagai apa sih? Safeguarding itu adalah upaya yang komprehensif ya. Jadi upaya komprehensif dari institusi dalam hal ini perguruan tinggi untuk mengupayakan rasa aman tadi. Maka karena itu komprehensif ya itu dilakukan melekat setiap warga perguruan tinggi, lalu ada fasilitas yang menunjang, ada orang yang bergerak di situ sebagai pengaman, ya, ada kebijakan yang melindungi setiap orang, terutama untuk kelompok-kelompok rentan. Nah, nanti untuk penerapan safeguarding di masing-masing perguruan tinggi itu menjadi tanggung jawab masing-masing perguruan tinggi ataukah dari kementerian sendiri sudah menyusun dokumen tertentu begitu Bu? Dari kementerian itu jadi itu kayak mandatori justru. Jadi kita semua diminta untuk membentuk Satgas PPKS ini. Jadi semuanya mau punya fakultas psikologi atau tidak, atau dia bergerak di misalnya nggak ada fakultas psikologi, nggak ada fakultas hukum, tapi tetap harus ada. Nah, jadi itu diatur oleh Kemendikbud. Nah, semakin lebih mengerucut nih Bu, saya penasaran untuk kampus kita, Universitas Sanata Dharma sendiri, untuk Satgas ya tadi ya Bu ya, itu apakah sudah terbentuk dan atas kebijakan dari siapa oleh karena itu Satgas ini ada? Ya dari Permenpan tadi, ya. Jadi Satgas Sanata Dharma kalau di dalam hal ini Satgas Universitas Sanata Dharma itu terbentuk di tahun 2021, itu baru Satgas pertama, maksudnya masih yang belum melalui pansel, panitia seleksi. Jadi kalau dari Kemendikbud kan harus ada pansel ya, ada seleksi, daftar seleksi. Nah itu kita udah mulai duluan. 6 bulan sebelum kewajiban itu muncul ya, itu kita udah terbentuk dulu. Lalu mulai ada pansel, kita diseleksi lagi ya sampai sekarang. Untuk Satgas itu sendiri apakah hanya dari dosen atau juga mencakup mahasiswa atau bahkan mungkin tendik dan seterusnya Bu? Ada 3, harus ada dosen, harus ada mahasiswa dan tendik. Tendik berarti untuk dari segala kalangan ya, dan bagian ada di sana ya. Nah Bu, ini kan bisa dibilang cukup baru mungkin ya, karena 2021 baru dibentuk. Pertengahan 2021 itu masih Satgas sementara. Itu zaman-zaman COVID atau udah mulai masuk ini Bu? Awal-awal masuk ya. Awal. Karena ya, apa sebetulnya 2022?
2000. Karena kan kami 2 tahun. Transisi ya berarti ya dari pandemi ya sepertinya. Betul, betul. Oke. Aku lupa ya. Tapi ini menarik nih Bu. Saya malah penasaran karena kan ini berarti transisi setelah pandemi. Kita tahu banyak sekali apa ya, cara berkomunikasi yang jadi berbeda ya dengan adanya pandemi. Hal itu juga mempengaruhi tim Satgas nggak sih Bu ketika memberikan ya saya bilang edukasi ya, mungkin awareness ya terkait kekerasan seksual. Kalau dari cara komunikasi sih enggak. Cuman menurut saya nih ya, menurut saya pribadi itu tuh kayak semakin jadi pandemi harus online terus. Ya. Itu tuh membuat ada kerentanan di sisi teknologi dan itu mempengaruhi salah satu jenis kekerasan seksual yang banyak dijumpai adalah kekerasan seksual berbasis online Dengan teknologi tadi itu. dengan teknologi. Berarti sekarang edukasinya pun meluas ya Bu, nggak hanya mungkin komunikasi yang langsung begitu ya, tapi juga penggunaan teknologi pun sekarang juga harus ada pemahaman ya terkait kekerasan seksual. Kita kan tahu ya Bu, Sanata Dharma itu kan memang ya seperti kalau orang-orang bilang itu Indonesia mini ya, kita banyak sekali suku begitu ya, dan kita tahu juga bahwa ya banyak gender begitulah ya, tidak menspesifikkan tertentu tapi banyak sekali difasilitasi dan diakomodasi di Sanata Dharma. Kalau menurut Jessica sendiri, apakah kekerasan seksual ini juga harus didukung dengan kesetaraan gender gitu? Jelas, jelas ya. Biasanya kekerasan seksual itu terjadi karena ada ketimpangan ya, menganggap bahwa ya ini kan biasalah Ya, perempuan ya, atau dan normalisasi betul betul dan itu kan memang kayak ya normalisasi itu gitu dan normalisasi itu kan yang kita akan fokus bahwa enggak ini tuh pelanggaran batas. Kadang kan kalau ada, menurut saya bahkan nggak hanya mahasiswa, mungkin bahkan untuk dosen dan tendik sendiri, mereka tuh nggak kebayang bahwa apa yang menurut mereka normal itu belum tentu normal ya, karena normalisasi tadi ini. Betul. Dari Satgas sendiri bagaimana mulai bisa menyuarakan itu atau membuat orang-orang lebih toleran mungkin ya, seperti kata Bu Sita, apa usaha dari Satgas? Yang paling dianggap normal padahal itu adalah kekerasan seksual adalah humor seksis. Oh, oke ya. Jadi bahkan perempuan juga masih merasa ya itu kan lelucon biar seru-seruan rame-ramean. Dan laki-laki yang dapat tanggapan itu dia akan semakin membenarkan kepercayaan dirinya toh. Iya. Nah maka kita benar-benar bilang bahwa kita tidak toleran dengan humor seksis. Humor itu ada banyak, kenapa kamu memilih humor seksis? Iya. Humor itu banyak jenis, banyak pilihan gitu ya. Betul. Oke. Kalau ngomongin humor yang ke arah ya tadi seksis itu ya Bu, saya ada satu pengalaman tidak tentang humor sih, lebih ke catcall Bu. Karena stigma di masyarakat adalah ketika ada kekerasan seksual, ada loh kontribusi perempuan yang membuat hal itu terjadi. Ya menurut kami tidak. Ada kalanya kita itu sampai ke berdiskusi bersama, berefleksi bersama kami tim Satgas gitu. Ini tuh kekerasan seksual atau ini mau sama mau ya? Oh.